Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Lillahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dengan harapan niat langkah serta duduknya kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Ketua MTKI Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yaitu Ibu Hajah Yeti Hakim, para sesepuh, para senior MTKI yaitu Ibu Hajah Rahab, Ibu Yeni Ibnu, Ibu Emma, yang kami banggakan, seluruh jamaah Al-Ikhlas, ibu-ibu yang saya sayangi, seluruh jamaah MTKI Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini materi pelajaran kita adalah Tadabbur Quran oleh Ustazah Fatmawati. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Barokah dari surah Al-Fatihah ini adalah untuk kita semua. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah jauhkan dari segala macam bala, musibah, dan penyakit-penyakit yang berbahaya maupun yang biasa-biasa, serta dipanjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Fatihah ini juga menjadi penyejuk bagi diri kita, supaya kita menjadi orang tua yang baik, istri yang baik, serta anak yang berbakti kepada orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Al-Fatihah ini juga kita barokahnya juga untuk orang tua kita, suami kita, anak cucu kita yang sudah meninggalkan kita maupun yang masih ada. Semoga Allah terima amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka sudah tiada bersama kita. Kita doakan apabila hari ini teman-teman kita jamaah MTKI yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nama-namanya siapa Bu? Ada nama-nama Bu Rita. Oh iya, buat Ibu Hajah Mas Rofi yang alhamdulillah sudah bisa berada di tengah kita. Semoga Ibu semakin pulih, semakin sehat dan semangat ya Ibu. Bu Berta yang semoga lekas sembuh. Bapak Hendro suaminya Ibu Lilis juga semoga lekas sembuh. Ibu Ani Mulyani yang juga semoga lekas diberi kesembuhan. Bapak Rifai juga semoga makin sehat. Ya, semoga Allah hadinya semoga sehat dan bisa bersemangat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
akan dipandu oleh Ibu Kalima dan Ibu Eni. Kepada Ibu Kalima dan Ibu Eni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salaman aminatan wa sallim salaman Tamam ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya selamat datang Bu Ustazah Fatmawati. Selanjutnya Bu Ustazah akan memberikan pelajarannya kepada kita semua. Kepada Bu Ustazah kami persilakan. Ya ayyuhallazina amanu ya wa masalul ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, pimpinan Ibu siapa lupa namanya? Ibu Yeti, beserta seluruh pengurus dan juga para orang tua kita, Ustazah Sami'ana, Ustazah Eka yang baru datang, alhamdulillah. Orang-orang tua biar pada sehat walafiat, amin ya rabbal. Dan para ibu semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini adalah kesehatan yang penuh manfaat, kesehatan yang membawa kita kepada semakin cinta kepada Allah, semakin berbakti kepada Allah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab tafsir Jalalain Imamil Jalalain, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, nafa'anallahu bi'ulumihima. Dan juga buat guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus guru yang telah pernah mengajar di sini yang telah berpulang. Ustaz siapa namanya? Ustaz Saiful,
yang telah berpulang semua guru kita, Ustazah Rosati dan Ustaz Saiful, dan para ustazah lainnya barangkali yang sudah berpulang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, luaskan kebenaran, terima amal ibadahnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih ada mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, dan ilmu manfaat ini akan membawa kita hidup selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi jahi Rasulullah ala hadiniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal ali was sahbi thumma tabi'in fahum ahlud duqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa ala ali washabihi. Mari kita buka ayat 171 ya. Yang kemarin sampai 170. Kita baca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan tadarruk, satu huruf 1000 pahalanya. Satu huruf 1, satu huruf 100, 100.000 bisa, tergantung niatnya kita ya. Kita mintanya bikulli harfin alfan alfa. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng sayangku. Ayo wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati
بما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء wa nidaa. Kita masih berbicara tentang orang kafir. Orang kafir yang mengingkari Al-Quran dan mengingkari Rasulullah SAW. Berbagai cara mereka tempuh untuk tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan atau sifat alladzina kafaru wa may yad'uhum ilal huda, dan orang yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk Allah. Ini mereka kamasalil ladzina, seperti orang yang teriak, yang la yasma'u illa du'awan, tidak didengar, seperti penggembala kambing atau kerbau atau sapi yang teriak-teriak di antara sapi. Kira-kira tuh sapi ngerti apa enggak tuh? Enggak. Woi sapi, kita jalan-jalan yuk. Dia nggak ngerti. Kenapa? Karena bukan bahasa dia. Dia teriak-teriak gitu, dia nggak ngerti. Ai sautan wala yafhamu ma'nahu, artinya suara yang mereka nggak paham. Orang kafir yang diajak beriman kepada Allah itu seperti pengembala manggil hewan ternak yang dipanggil tapi dia nggak paham maknanya, gitu. Kecuali hewan yang dididik seperti anjing, kucing yang dididik tuh pinter-pinter. Tapi hewan-hewan yang ada di di Ancol, lumba-lumba itu mereka dididik baru bisa.
Tapi kalau ini kan berhubungan dengan kalau manusia, kalau binatang kan pakai insting. Tapi kalau manusia kan pakai hidayah. Jadi kalau Allah nggak kasih hidayah, biar dididik diapain pun tetap hatinya tertutup. Ayyuhum fi sima'il mawdhati wa adami tadabriha kal bahaim tasma'u sawta ra'iha wa la tafhamuhu. Maka di dalam mendengarkan nasihat dan dia nggak merenungkan isi Al-Quran, nggak merenungkan isi nasihat, sama seperti gembala manggil hewan ternaknya, dia nggak paham. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka tidak paham. Kenapa? Karena hidayah Allah tidak ada dan mereka tidak minta. Kalau kita kan minta hidayah kan Ibu ya. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Kan ada gitu doa tuh. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman. Subuh aja mazhab Syafi'i, waktu subuh aja kita udah minta hidayah. Allahumma hadini fiman, di doa kunut kan Allahumma hadini fiman hadait. Doa lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu yang ada di doa. Yang ada di Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang Engkau memarahin, Engkau murkain. Siapa itu? Jalanan orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang yang tersesat. Siapa itu? Nasrani. Tapi kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah itu kita upayakan. Enggak ujug-ujug dapat hidayah, kita minta sama Allah. Seperti dengan peristiwa perang Israel Palestina ini, berapa banyak pendeta yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mengkaji terus, mengkaji Islam, mengkaji mendalam Islam, lama-lama Allah turunkan hidayah. Masuklah mereka ke dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, kita juga terkadang makanya ada doa yang dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga minta petunjuk. Ya Allah, berikan kami petunjuk setelah kami, janganlah Engkau bikin kami mencong-mencong serong kiri kanan. Jadi jalannya pengen lurus saja. Kami ini nih, sekarang kita kan udah dapat hidayah nih, mau datang ngaji. Padahal ngaji sebenarnya enak nggak sih sebenarnya? Karena udah menemukan lazzatul iman. Orang yang udah menemukan lazzatul iman, ngaji itu enak. Buat orang yang tidak menemukan lazzatul iman, ngaji itu empet. Iya. Kenapa? Harus pakai jilbab, harus bawa ini itu, duduk diatur, nggak bisa sesuka kita, ya kan? Nggak bisa duduk sambil blonjor ke sana, sambil makan, nggak ada diatur. Secara tidak langsung kita diatur, dan ini nggak nyaman. Kayak ikan di luar kolam, bukan di dalam kolam. Ya kan, ada ikan di dalam kolam, ya udah enak sanak mari. Tapi ini kayak ikan di luar kolam. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Makanya kita minta Allah hidayah nih. Ketika kita udah ngaji enak begini, Allah berikan hidayah. La tuzigh qulubana. Jangan sampai kami ini dimiring ke kiri kanan, dizigzagkan hati kami. Jadi yang udah rajin ngaji terus istiqomah. Alhamdulillah. Jangan ada yang, tapi ini rata-rata udah bukan umur mall ya. Ini umurnya bukan umur mall udah.
Tapi kalau umur emol udah dandan rapi diajak ngaji, ada yang ngajak ke Tamrin City, wah ke Tamrin City larinya, nggak ngaji. Kenapa? Umurnya masih umur emol. Ini emang udah umur majlis taklim ini mah, udah umur waktunya sadar diri. Karena kata Rasulullah, likulli syai'in hasad, tiap sesuatu ada masa panennya, dan panennya umat Nabi Muhammad baina sitin ila sab'in. Panen umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Udah aba-aba ini. Makanya Ustazah Eka sampai 80. Wih, luar biasa. Itu namanya bonusnya udah banyak. Tinggal mengisi bonus ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang udah dapat hidayah, tidak seperti orang-orang kafir yang jauh dari hidayah. Kita syukuri hidayah yang sudah ada kita, dan kita pelihara sebaik-baiknya. Terus kita minta Allah, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini yang dipanggil hanya orang yang beriman. Orang yang nggak beriman nggak dipanggil di sini, ya. Kulu, makanlah. Kalau ayatnya menggunakan ya ayyuhan nas, beriman nggak beriman dipanggil. Ya ayyuhan nas itu manggil semua manusia, beriman atau nggak beriman dipanggil. Kalau sekarang ya ayyuhalladzina amanu hanya orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min thayyibati halalatin, makanlah makanan yang halal. Ada makanan halal tapi kurang baik, ada makanan baik tapi kurang halal. Contoh, makanan halal tapi kurang baik yaitu daging kambing buat usia di atas 60 tahun. Bukan 60 tahun deh masalahnya, buat orang yang kurang sehat, buat yang tensinya tinggi. Makanan daging yang nikmat itu kurang baik buat orang yang tensinya tinggi. Karena ada orang yang umur 80-90 tensinya masih top ada, jantungnya masih top ada. Kenapa? Karena dari muda dia menjaga betul kesehatan dengan makan makanan sesuai porsinya aja. Kalau kita kan makan enggak, selagi doyan, iya, dilangganin, selagi doyan dijadiin langganan. Kalau sekarang apalagi 2-3 jam paket, ya kan? 2-3 jam paket, apa aja dipaketin. Anak-anak kita tuh hampir setiap hari tuh paket ada aja tuh, tiap hari. Kalau kita kan nggak ada yang begitu. Nampaknya beda, zamannya sudah berbeda. Lebih mudah untuk mencapai apapun sekarang. Makanya andaikan kita tidak bersyukur, kita kufur, betul ya. Sekarang udah enak banget ya. Makanlah yang halal. Makanan yang halal, makanan yang baik. Daun singkong halal nggak? Halal, tapi buat orang yang tensinya tinggi baik nggak? Halal tapi nggak baik. Ada makanan baik tapi nggak halal. Kenapa? Ada di restoran, mau diambil kagak bayar, itu makanan namanya nyolong ya. Lah, mencuri itu makanan halal. Kalau mencuri jadi tidak halal. Makanan baik tapi tidak halal karena caranya dengan mencuri. Jadi gitu, ada makanan halal nggak baik, ada makanan baik tidak halal. Ada yang disuruh oleh Allah makanan yang halal dan yang baik.
untuk badan kita. Bagi yang tensinya rendah, makanannya duren. Ya enggak? Buat yang tensinya tinggi, jangan makan duren. Karena gula darah akan naik, tensi darah juga naik. Buat yang darah rendah, sate kambing. Nah, buat yang darah tinggi, jangan. Gitu. Ada bagian-bagiannya. Jadi enggak ada makanan yang baik dan halal untuk badan kita, ada yang baik tapi enggak halal, ada yang halal tapi kurang baik. Ada. Allah nyuruhnya makanlah, kulu min thayyibati ma razaq washkuru lillah, bersyukurlah pada Allah. Bagaimana alama ahallalakum, bagaimana mensyukuri sesuatu yang Allah berikan ke kita berupa makanan halal? Makannya baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita ibu-ibu yang udah cukup umur, tiba-tiba punya menantu masak makanan modern, akhirnya kita disediain, tapinya dimakan tapi marah-marah. Makanan apa? Ini aku nggak doyan gitu. Baru-baru nggak doyan, lama-lama habis. Yang namanya orang udah tua kan gitu, Bu. Orang tua tuh baperan. Kalau masih muda, apalagi yang ibu-ibu yang udah nggak punya suami tuh bapernya full. Iya, sebab secara hukum alamnya gini, sunnatullahnya begini. Ketika kita masih punya suami, ada orang yang kita tumpahkan seluruh rasa kita sama dia. Anak begini cuek, anak nggak peduli cuek. Kenapa? Ada suami kita. Kita sama suami tinggal bilang ya udah yuk kita jalan, kan enak. Udah-udahan tuh aki-aki menenek-nenek. Mobil kah, jalan kaki, sering saya lihat tuh. Udah gitu mobilnya Kijang Super lagi yang tahun 90-an. Aki-aki sama nenek-nenek. Ya Allah, saya sampai begini. Ya Allah, mudah-mudahan kita sampai kayak begitu ya, aki-aki sama nenek-nenek. Suami saya amin. Mobilnya Kijang Super, yang nyupir aki-aki, ya di sampingnya nenek-nenek. Masih enak. Ketika suami meninggal, mulai baper datang. Kenapa? Pengennya semua anak selalu perhatian dengan kita. Kalau perlu tiap hari dilongok kita sama anak pengennya. Tapi anak udah punya rumah tangga sendiri, harus paham kita. Maka jangan bergantung sama manusia meskipun itu sama anak. Kenapa? Kita bergantung hanya kepada Allah. Biar makin tua enggak makin baper. Dia anak datang, alhamdulillah. Enggak datang, doain. Biar hidupnya sehat, berkah, rizkinya gampang. Ingat sama orang tua. Jangan pakai dimarah-marahin anak. Ntar makin jauh bukan makin dekat. Ah, malas datang ke mama, kenapa? Berisik, rewel. Nah, jadi kita tunjukkan kita adalah wanita solehah dari muda sampai tua. Bukan kita nggak peduli sama anak, tapi kita nggak mau merepotkan anak karena dia udah punya rumah tangga sendiri. Untuk mengikat hati anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Itu yang kita baca buat mengikat hati mereka, biar mereka sayang sama kita, peduli sama kita. Kalau lagi dapat rezeki banyak, dapat bonus, dapat tip, langsung mah ya KTP memang mana? Mau buat apa? Umroh. Alhamdulillah. Enak gak mau diumrohin sama anak? Pernah emang? Kesian amat. Enak gak diumrohin sama anak? Enak. Pernah? Belum. Mudah-mudahan abis ini anaknya rezekinya banyak, biar bisa diajak umroh sama anak-anaknya. Amin ya Rabbal.
Maka doain aja, anak itu jangan disumpahin tapi didoain. Menantu itu pun didoain. Jangan dijelek-jelekin, nggak baik. Jelekin mantu nggak baik. Kenapa? Karena mantu adalah anak kita. Jangan dijelek-jelekin, apalagi disebutin keturunannya. Jangan. Kenapa? Karena dia udah jadi bagian keluarga kita. Kita didik dengan baik. Insya Allah anak itu lebih muda dari kita. Kalau kita kelembutan, kita mendidik mereka, lama-lama mereka pun jadi orang baik. Husnuzon sama Allah. Ya, selanjutnya jadi kita makan ini diperintahkan oleh Allah adalah makanan yang halal. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian itu menyembah kepada Allah, menyembah Allah. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Innama sesungguhnya harrama 'alaikumul maitata, haram bagi kita bangkai. Ai akluha izil kalam pipihi wa kaza ma ba'du wa hiya malam. Ini maksudnya gini loh. Jadi kita ini nggak boleh makan bangkai kecuali dalam makan bangkai nggak boleh, makan darah juga nggak boleh, makan babi juga nggak boleh. Tapi dalam hadis Nabi dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Daruqutni mengatakan uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kita memakan 2 bangkai dan 2 darah. Mana yang dimaksud bangkai? Yang dimaksud bangkai adalah as-samak wal jarad. Khasminha as-samak wal jarad. Yang pertama ikan, yang kedua belalang kayu. Saya kurang tahu belalang kayu yang bagaimana ya. Warna coklat ya warnanya ya. Coklat panjang-panjang ya. Itu ada diperbolehkan. Karena kita dari kecil nggak pernah makan belalang ya Bu ya. Jadi kurang tahu. Ya, belalang yang kayak kayu gitu kan. Yang coklat panjang-panjang gitu. Nah itu emang banyak, paling ada juga 3-4 biji. Kenapa dimakan? Ini adalah syariat, ini ada hukum. Andaikan sewaktu-waktu ada belalang yang gede, ada belalang yang kayak kayu coklat panjang-panjang dan banyak, mungkin boleh itu digoreng. Tapi kayaknya kita nggak pernah makan ya. Alhamdulillah. Yang gampang-gampang aja deh, ikan kembung, ikan bandeng, ikan gurame, ikan patin, ikan nila, itu aja udah. Daripada segala belalang dimakan-makan jadi ribet-ribet aja ya. Kita makan yang udah biasa aja, tapi ini syariat. Artinya andaikan suatu waktu kita ketemu dengan masalah seperti ini, dibenarkan dalam Islam. Maka dikatakan uhillat lana maitatani, halal bagi kami untuk makan 2 bangkai. Yang satu bangkai ikan, yang kedua belalang. Jadi ikan itu, kenapa ikan kok bangkai boleh dimakan? Ya Allah Pak, iya sih dari laut sampai ke atas masih hidup aja kan? Enggak. Begitu diangkat dari laut, dalam hitungan menit langsung pada mati, ya kan? Makanya halal buat kita makan ikan. Semua yang ikan, yang jenis ikan itu halal. Kecuali ikan yang serem-serem kali. Tapi di sini dikatakan semuanya ikan halal, ya. Terus ada lagi yang kedua, darah. Darah di sini bukan darah yang mengalir dan memasfuh. Darah yang mengalir, bukan yang mengalir yang kayak kita makan tuh. Contoh ya, maaf ya. Orang Medan itu kalau beli ayam, darahnya suka dikumpulin, ditadangin. Itu untuk marus ya. Nanti dikukus, dibikin kayak ati.
ke hati. Nah, ini haram ini. Yang dimaksud dengan darah amal maitatani fal pasamak wal jarad wa ammad damani, adapun yang namanya darah attihal wal kabid. Yang dimaksud darah binatang yang dihalalkan adalah yang berbentuk di dalam organ tubuh yang namanya hati dan limpa. Hati dan limpa yang boleh. Jadi di dalam apa namanya, di dalam binatang, ayam, bebek, angsa, kambing, apalagi kerbau, sapi, onta, itu hati dan limpanya boleh dimakan. Walaupun memang di situ peredaran darah banyak di situ. Di limpa, tapi gurih ya. Limpa itu kita rebus, dibumbuin bumbu empal, digoreng-goreng ya, diempal, bikin empal limpa, itu gurih banget ya. Cuman karena memang limpa dan hati ini masuk dalam kelompok jeroan, jadi asam urat nggak boleh makan, ya kan? Ini bukan haram, bukan haram. Orang yang terkena penyakit asam urat supaya nggak usah makan yang jeroan-jeroan, biar gurih banget. Jangan. Kenapa sih orang Indonesia penyakitnya banyak banget? Orang Indonesia itu makannya nggak ngurus, apa namanya, usus ayam, doyan banget. Maaf ya, ampe babat. Tempat beredarnya nya sapi dibuang, ya Allah. Makanya orang Indonesia banyak terkena penyakit yang berat-berat, asam urat, kolesterol. Karena maaf ya, sampai pangkal bawahnya ayam aja pada doyan. Apa katanya gurih apa gimana? Oh, aduh ya Allah. Abong, kalau bahasa Betawi kata mah abongan gurih. tunggir ayam. Emang gurih itu? Katanya gurih. Jangan ikut-ikutan makan gitu. Bukan nggak boleh. Bukan haram, bukan nggak boleh. Tapi sebaiknya kalau pengen sehat, hindari yang kira-kira banyak mengandung penyakit. Udah dagingnya aja udah. Dagingnya, apa sih lagi namanya, telurnya, kalau ayam jangan siala, aduh ya. Telur juga makan, kalau makan baca bismillah. Kalau kita punya penyakit tapi pengen banget makannya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama was sami'ul. Makannya gitu bacanya, supaya makanan itu nggak jadi penyakit tapi jadi obat. Husnuzan Bu, kalau makan husnuzan, ya Allah, mudah-mudahan makanan yang aku makan ini adalah makanan yang menjadi obat untuk badanku sehingga aku sehat. Kalau aku sehat aku bisa ibadah. Itu niatnya. Jadi sesuatu yang mubah bisa menjadi bernilai sunnah. Seperti makan, minum, tidur, mandi, itu semua kerjaan mubah. Ya, mandi dalam artian di luar mandi wajib. Mandi pagi sore itu kan namanya mandi mubah. Tapi kalau kita niatin mandinya, ya Allah, aku niat mandi untuk menyegarkan badan biar sholatnya khusyuk. Nah, itu ada pahalanya. Jadi rubba amalin saghirin tu'dhimuhun niyah. Berapa banyak pekerjaan kecil menjadi bernilai besar karena niatnya lurus. Makan kan cuma sekedar makan, tapi niatnya makan apa? Untuk sehat. Kalau udah sehat jadi kuat ibadat, jadi pahalanya gede. Mandi biar seger,
Pertama biar seger, yang kedua menjaga pergaulan. Nah, itu pahalanya gede tuh. Pahalanya gede. Jangan sampai orang mencium sesuatu dari badan kita. Dan mandi bersih rapih. Nah, itu pahalanya gede tuh. Tidur juga sama. Ada orang yang bisa enggak tidur-tidur, itu karena memang dia enggak wajib tidur itu. Tapi kalau demi kesehatan kita tidur, maka tidurnya jadi ibadah, jadi bernilai pahala. Gitu. Sama dengan sebalikannya, warubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Berapa banyak perbuatan amal besar, modalnya gede, ngerjainnya capek, tapi kalau niatnya salah, maka jadi tidak bernilai. Contoh pergi haji. Bagi haji itu haji ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ngerjainnya capek, tenaga terkuras, harta juga terkuras, tidak ada pahala karena niatnya salah. Jadi niat ini menentukan kualitas amal kita. Ngaji, makan, minum, tidur, istirahat, semua itu kerjaan sunnah, tapi kerjaan mubah. Tapi ketika kita iringi dengan niat yang baik, maka jadi nilai ibadah dan pahalanya besar. Amin ya rabbal. Kayak ibu-ibu nih, tadi udah dari pagi udah pada mandi, udah pada segala macam, udah pada sarapan ya kan? Udah sarapan belum? Sahur, udah pada sahur, udah pada sarapan. Nah ini semuanya nilainya ibadah. Selanjutnya washkuru lillahi budaya walahmal hinzir. Nah ini dia walahmal hinzir wa ma uhilla bi li ghairillah, dan daging babi dan daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, itu nggak boleh dimakan. Jadi kalau hewan an'am, namanya hewan ternak yang disembelih itu yang boleh kita makan. Menyembelih juga ada aturan ya kan Bu. Orang yang paham, pisaunya jangan terlalu tajam tapi jangan terlalu tumpul. Kalau terlalu tajam mengagetkan, kalau terlalu tumpul menyakitkan. Dan juga jangan sampai putus, kalau lehernya jangan sampai putus. Itu jadi ada aturannya. Hanya orang-orang yang mengerti dalam hal ini yang harus mengerjakan. Kalau yang nggak ngerti nggak boleh. Kenapa? Karena takut nggak sesuai sama syariat gitu. Ini banyak masalah dalam hal ini nih Bu. Terutama ketika Idul Adha. Banyak yang udah disembelih tapi kok masih bisa lari saja. Nah itu dia. Aduh, itu harus ada orang-orang ahli yang wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bi li ghairillah aidzu biha ala ismi ghairin, dan orang yang menyembelih tidak atas nama Allah. Dan selanjutnya pamaniturra ghaira baghi wala adim fala isma alaih. Famaniturra ay al-jatuh daruratu ila akli syai'in mimma dzukira bakalu. Misalnya ada orang lagi emergency, lagi darurat, lagi mau tidak mau, enggak ada yang dimakan, maka yang haram ini pun diberikan dispensasi. Bukan boleh banget, enggak, dispensasi sekedar nyambung hidup, nyambung nyawa. Jadi kalau udah di sini dikatakan famanitturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Kalau kita berada di suatu tempat yang tidak ada sama sekali makanan kecuali itu, maka itu yang haram tadi boleh kita makan, dengan catatan makannya sekedar mengganjal perut, menyambung nyawa.
Bukan udah mas simpen ya, ntar buat mindo, nggak ada itu. Udah buat mindo kagak ada itu begitu. Jadi sekedar jangan sampai kita ini mati karena terlalu lapar. Itu sekedar karena emergensi darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Haram tetap ya haram. Yang boleh diperdana di sini ada kaidah fiqhiyahnya namanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang haram pun diperbolehkan karena darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kayak makan babi itu kalau nggak darurat nggak boleh. Tapi kalau darurat banget itu udah apa sih istilahnya ya, terpaksa betul baru. Kalau nggak terpaksa nggak boleh. Tapi sekarang kita makan di mana-mana pun harus waspada dan hati-hati. Dulu kita percaya 100% sama warung Padang. Warung Padang itu apalagi restoran Padangnya pakai disebut Minang. Itu terkenal makanannya halal mutlak. Tapi kemarin ada oknum yang menjelekan nama baik rumah makan Padang dengan cara menyediakan rendang dari daging babi. Akhirnya orang mulai khawatir dengan warung Padang. Kalau kita pergi makan di mana-mana di luar rumah kita, jangan terlalu jangan terlalu cuek. Jangan terlalu cuek. Harus kita perhatiin betul unsur kehalalannya. Dapat stempel nggak dari MUI. Kalau udah ada stempel MUI, kita makan, yang tanggung jawab adalah peneliti MUI. Kita tapi tetap aja berusaha. Emang yang paling enak tetap makanan kita. Boleh masak sendiri. Coba kalau kita ke Bali deh. Kita ke Bali, Masya Allah, nyari makanan halal, jalan dulu kita 3 km, ya kan? Kenapa? Karena memang mayoritas non muslim di satu daerah. Ada kayak di Jimbrana, nah itu banyak muslim, banyak masjid. Kalau itu memang negeri kita ini negeri beragam. Ya udah kita cari aja yang halalan thayyibah itu, ya. Kita jangan asal perut kenyang, tapi lihat dulu unsur kehalalannya. Ada stempel nggak dari MUI? Kalau nggak ada stempel jangan. Ya. Semua sekarang begitu. Ada makanan. Saya pernah langganan tuh sama Bika Ambon yang enak betul. Tapi setelah saya tanya, kayaknya nih yang masak. Iya, jadi saya gantinya kemana? Yang ada label halal dari MUI. Nanti dia tanggung jawab gitu. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin makan makanan yang halal. Karena kalau makanan halal yang beredar di pembuluh darah kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki makanan halal, badan kita tuh diajak ibadahnya enteng. Nabi yang mengatakan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man akalal halala raqqa qalbuhu. Wahai Ali, siapa orang yang makan halal, hatinya lembut. Mana hatinya lembut? Nggak gampang emosi dan nggak gampang marah sama orang, nggak gampang nyalahin orang, lebih kepada koreksi diri, itu lembut hatinya. Kalau ada orang minta maaf, ya aku maafkan. Kenapa? Manusia punya salah dan lupa, khilaf dan lupa. Jadi ketika orang minta maaf, kita maafkan. Kenapa? Hati kita lembut. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang beredar di pembuluh darah kita adalah makanan yang halal. Penting ini, Bu. Penting makanan halal itu, ya. Paham ya? Insyaallah. Qala isma innallaha ghafurur rahim.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yaktumuna, ini kembali kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Orang-orang kafir itu menginginkan Rasul terakhir itu bukan dari kalangan orang Arab. Pengennya Rasul terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel, karena memang bumi para nabi ada di Palestina. Nabi itu yang terbanyak lahirnya di Palestina. Mereka tuh para kaum Yahudi kepengennya yang menjadi nabi terakhir adalah dari kaum bangsa orang-orang ahli kitab, orang Yahudi sana, pengennya dari bangsa mereka, sama seperti Nabi Yakub, Yusuf dan sebagainya. Ternyata Ishak, Yakub, Yusuf ternyata dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihis salam yang tinggal di Mekah, Madinah, Saudi. Mereka akhirnya apa? Di dalam Taurat, di dalam Injil sudah tertulis tentang nama Nabi Muhammad. Udah ada itu. Buktinya salah seorang daripada pendeta yang kita sering dengar, namanya pendeta Bukhaira, yang ketemu Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun di bawah pohon Sahabi, makanya dinamakannya pohon Sahabi. Di mana? Di Yordania. Di Yordania itu ada pohon Sahabi yang kemarin bulan Mei, Juni, Juli itu daunnya rimbunnya luar biasa. Nah sekarang udah masuk musim dingin, musim gugur nih, udah gugur. Besok bulan Januari, Februari itu nggak ada daunnya. Itu udah 1500 tahun itu pohon hidup, dan pernah bertemu dengan Nabi dengan seorang pendeta yang namanya Bukhaira. Bukhaira tahu kalau di Taurat udah tertulis bahwa akan lahir seorang nabi dari kalangan kaum Arab, dari bangsa Arab, dan dia akan menjadi nabi terakhir. Ini orang yang mengimani Taurat dengan sebenar-benarnya. Tapi ada orang kafir yang nggak mau mengimani. Siapa lagi pendeta yang mengimani adanya cerita tentang Nabi Muhammad yang jadi nabi terakhir? Adalah pendeta yang namanya Surokoh, yaitu paman daripada Khadijah, istri Rasulullah. Dia ditinggal di Madinah, orang Yahudi. Jadi mereka yang membaca Taurat yang asli itu mengakui dan membenarkan adanya nabi terakhir dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Akhirnya ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak mengakui. Akhirnya mereka menyembunyikan. Alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ya'kuluna fi butunhim illan nar wa la yukallimullahu yaumil qiyamah. Nah, orang-orang seperti ini hakikatnya mereka membiarkan perutnya itu masuk ke dalam api neraka, atau di dalam perut mereka ada api neraka. Artinya mereka nanti akan masuk ke neraka karena mereka menyembunyikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di akhirat Allah tidak ingin berbicara dengan mereka, orang-orang kafir yang tidak mengakui Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kebenaran yang Nabi bawa mereka nggak akui. Nah makanya nanti mereka-mereka itu tempatnya adalah di api neraka. Na'udzubillahi min fama asbaruhum alan nar, dan mereka harus sabar mereka nanti di dalam neraka. Dia mereka alladzina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka akan di dalam neraka selama-lamanya. Ya, kalau kita insyaallah di dalam surga selama-lamanya juga. Amin ya rabbal
Ibu, udah jam 10. Sebenarnya masih kurang sedikit lagi ayat yang mau diterangkan, tapi udah jam 10. Jadi cukup sekian. Mudah-mudahan paham dan ada manfaatnya. Mana manfaatnya? Kita tahu bahwa kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad, bersyukur nanti kita masuk dalam kelompok umat yang paling dulu masuk surga. Amin. Tentunya dengan amal bukan dengan amal soleh aja, dengan ridha Allah. Jadi kita masuk surga dengan ridha Allah dan rahmat dari Allah, bukan karena amal semata-mata. Amal itu cuma pendamping aslinya. Ya artinya gini loh, kita mendapat ridha Allah karena kita beramal soleh, Allah ridha sama kita. Kalau Allah ridha sama kita, maka di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Amin ya rabbal. Cukup, mari kita tutup dengan umulkan surat Al-Fatihah. Jadi dibuka dengan Fatihah, ditutup dengan Fatihah. Cukup kan Bu ya? Sampai jam 10 kan? Masa? Oh nggak kelamaan itu. Ya tambah dikit lah ya, sampai akhir ayat yang kita baca tadi. Ibu-ibu lucu dah. Saya pikir udah kali. Setengah 11. Walahum adzabun alim ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang membeli dhalala bil huda. Akhazuha badlupid dunya wal adzaba bil maghfirah. Begini Bu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan. Allah menyiapkan hidayah petunjuk. Allah menyiapkan ampunan, menyiapkan hidayah petunjuk. Tetapi mereka jual petunjuk dan ampunan ini dengan kesesatan. Mereka enggak mau nerima ini keimanan, kebenaran yang Allah bawa. Kebenaran yang Allah bawa melalui Nabi Muhammad mereka nggak mau terima. Makanya sampai sekarang coba lihat, luar biasa kan Palestina. Dalam satu hari itu nggak kurang dari 50 orang yang mati, hancur berantakan. Bukan cuman gedungnya yang hancur, orangnya juga pada hancur. Tapi sampai detik ini belum lumat, Palestina masih tetap bisa ngelawan. Kenapa? Dengan izin Allah. Kita cuma bisa doa doang Bu, cuma bisa doa. Belum lagi Rohingya, ya kan? Belum lagi di negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita ini orang-orang yang beriman semuanya. Artinya gini loh, orang non muslim seperti Nasrani, mereka percaya dengan agama mereka, pasti agama mereka pun mengajarkan kebaikan. Kalau mereka benar-benar mengamalkan ajaran agama mereka, nggak ada agama yang mengajarkan kebrutalan, nggak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau dalam Hindu namanya Dharma, ya kan? Nggak ada yang mengajarkan kejahatan, kejelekan, nggak ada. Nah semuanya mengajar kebaikan. Makanya kita bisa hidup berdampingan dengan agama lain seperti di Madinah. Di Madinah itu terkenal Yahudi yang banyak. Orang Yahudi dengan orang Islam hidup berdampingan, tapi mereka akur. Yang enak kan begitu. Kenapa? Karena mereka menjalankan agama jangan sebaik-baiknya. Jadi menjalankan agama itu enggak yang brutal-brutal, enggak. Tapi kalau yang kayak seperti ini, cerita orang kafir di masa lalu, ini memang variasinya Allah ciptakan. Bahwa ada orang-orang yang enggak dapat hidayah. Mereka ini selalu menjadi ganjalan dalam syiar Islam ada. Terganjal melulu. Ada istilah mayoritas dan istilah minoritas. Padahal masa aslinya
siapapun yang menjalankan ajaran agama dengan baik, nggak ada yang mengajarkan kerusakan. Semua mengajarkan kebaikan. Di dalam Hindu ada Budi dan Dharma. Budi Dharma ya kan? Makanya sampai ada Dharma Persada, apalagi ada banyak lah gitu. Semua mengajarkan kebaikan. Tinggal para penganutnya aja. Orang Islam yang menganut ajaran Islam dengan baik nggak akan membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kau membuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Loh, kita kenyataannya apa? Banyak hal-hal yang membuat dan merugikan orang lain dari perbuatan kita. Nauzubillah. Makanya kita di setiap tahun politik kita jangan ada yang terprovokasi. Semuanya orang baik dan semuanya punya hak. Semuanya punya hak. Kayak yang kita lihat di TikTok, ya Allah, sekarang orang baca doa nggak pakai amin. Kenapa? Karena jadi nyebut nama Anies katanya. Ya Allah, jangan begitu. Jangan pakai begitu. Kenapa? Amin masih singkatan baru. Sementara waladhdallin dari zaman Nabi. Waladhdallin. Amin. Mau milih siapa ke tetap aja amin mah. Jangan pakai ya Allah. Nalarnya jauh banget. Nalarnya kejauhan. Apa aja disebut. Sampai giliran at-tahiyat nggak mau begini. Jangan gitu. Bedakan pisahkan antara politik negara dengan syariat, pisahkan. Iya, kita harus berlaku adil pada diri kita. Mana berlaku adil? Kalau kita dalam berpolitik ada singkatan Anies dan Muhaimin, dinamain amin. Lagian waladhdallin tetap amin. Mau milih ke enggak ke tetap amin. Iya, masalah milih itu masalah hak asasi kita. Langsung, umum, bebas, rahasia, kan itu apa namanya prinsip pemilu kan gitu. Langsung, umum, bebas, rahasia. Jangan sampai giliran karena nggak milih amin akhirnya gen waladhdallin, diem aja nggak boleh. Aduh, itu namanya nggak fair dan itu nggak adil namanya. Nggak adil, nggak cerdas namanya. Kita pisahkan syariat ya syariat. Giliran at-tahiyatul begini, jangan at-tahiyatul nggak lucu. Jangan begitu. Kita pisahkan syariat. Ini politik negara, ini urusan dunia, urusan pengaturan negara itu ada babnya sendiri, syariat ada bab sendiri. Siapapun yang kita pilih tetap waktunya waladhdallin, amin. Mau pilih Pak Prabowo, mau pilih Pak Ganjar, silahkan, up to you, what do you want, ya enggak, sesuai dengan inspirasi hati nurani kita. Kita mau milih yang mana? Jangan sampai kita mencampur adukan antara agama dan urusan dunia. Itu cerdaslah kita. Kalau jadi orang cerdas, maka akan jadi orang bijak. Kalau udah jadi orang bijak, kita nggak terpengaruh dan nggak terprovokasi. Paham ya Bu ya? Iya, jangan gampang terprovokasi. Kira waladhdallin, diem aja, nggak boleh. Harus tetap amin, karena memang ada anjurannya, ya. Itu syariat namanya. Kira at-tahiyatul sama, ya. Jangan sampai iman kita ini tergelincir cuman gara-gara politik, ya. Nah terus, fama asbarum 'alan nar. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Dzalika, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan membawa kebenaran.
Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina ikhtalafu bidzalika wa humul yahud wa qila musyrikuna fil Qur'an haitsu qala ba'dhum syi'ran wa ba'dhum sihrun wa ba'dhum kahanatun lafi shiqaqin ba'id. Ada terjadi perselisihan pendapat dalam agama yang turun dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan agama Nabi Muhammad ini adalah agama syair. Tahu syair? Nyanyi-nyanyian. Ada yang mengatakan agama Nabi Muhammad ini adalah sihir. Ada yang mengatakan juga kahana, perdukunan. Kenapa? Karena saking mereka tidak suka kepada Islam. Contoh paling konkretnya adalah suatu ketika Rasulullah itu punya paman namanya Abu Lahab kan. Sebenarnya bukan paman sih Bu, kalau bahasa orang Jawa bilang Pak D, karena ayahnya Nabi adalah anak terakhir dari Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib ayahnya Nabi adalah putra terakhir. Jadi yang Abu Thalib, Abu Lahab itu semuanya Pak D semuanya, ya. Cuma kita nyebutnya paman ya, nggak masalah lah, paman kayak apa kayak, yang penting jodohnya masih keluarga Nabi. Ketika suatu ketika Nabi Muhammad yang baik hatinya, yang lembut hatinya, yang soleh perilakunya, yang cakep akhlaknya, yang Al-Amin julukannya, itu dipanggil sama Abu Lahab. Dia bilang, tolong kasih tahu Muhammad, aku lagi kurang sehat, minta ditengokin. Padahal dia sudah membuat lobang. Nanti kalau Muhammad datang, nanti dia akan melewati lubang itu, akhirnya jatuh ke dalam lubang. Kalau udah di dalam lubang gampang untuk diperdaya, minimal apalagi dibunuh, kan mereka gitu pengennya. Ternyata Nabi Muhammad yang orang baik selalu dapat petunjuk dari Allah dan diarahkan melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad datang agak jauh, belum sampai ke wilayah depan situ. Abu Lahab ngelihat Nabi Muhammad datang, girangnya luar biasa sampai dia lompat sendiri. Akhirnya, dalam bahasa peribahasa mengatakan man hafara khufran waqa'a fihi. Siapa yang membuat lubang, akhirnya yang masuk dia sendiri. Masuklah dia ke dalam lubang. Begitu masuk ke dalam lubang, sama Rasulullah diangkat pakai tangannya Nabi. Kok bisa sedalam itu? Itu namanya mukjizat. Apa kata Abu Lahab? Karena memang dia nggak beriman kepada Nabi, maka Abu Lahab mengatakan, wah hebat betul sihirmu Muhammad tuh kan. Mukjizat dibilang sihir. Kenapa? Karena dengki, karena dia nggak suka dengan Islam. Padahal semuanya adalah mukjizat. Mukjizat itu temennya banyak Bu. Sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang luar biasa, itu ada berapa Bu ya? Ada 4 atau 5. Sesuatu yang luar biasa itu ada beberapa, ntar baru ketahuan tuh 4 atau 5. Yang pertama namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa, 1 mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, namanya mukjizat. Yang kedua, sesuatu yang khariqul adah, luar biasa diberikan kepada para nabi, namanya mukjizat. Kalau yang diberikan kepada para wali namanya karomah. Karomah. Para wali, para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Selain nabi ada orang yang dicintai oleh Allah, namanya para wali min auliyaillah. Mereka mendapat karomah. Yang ketiga namanya ma'unah. Ma'unah itu adalah sesuatu yang luar biasa.
pertolongan yang diberikan kepada orang mukmin secara umum. Pertolongan Allah yang diberikan kepada orang mukmin secara umum itu namanya ma'unah. Ya, ma'unah. Kita lagi jalan, hampir ketabrak motor, ditarik sama temen, itu namanya dapat ma'unah. Akhirnya nggak jadi celaka, paling cuma jatuh dan besut dikit tapi nggak patah-patah gitu. Itu namanya ma'unah. Yang keberapa tuh? Mukjizat, karomah, ma'unah. Yang ketiga yang keempat istidraj. Istidraj itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir. Orang kafir kayak kita gini, kalau ngomong kan, kita yang sholatnya rajin, gak kaya-kaya. Orang-orang Cina yang kagak sholat tapi kaya. Nah, kekayaan mereka adalah bentuk istidraj. Apa sih istidraj itu? Diulur aja. Ayo dah. Kayak contoh gini. Ada seorang ibu nyiapin makanan untuk keluarga, tapi ada satu anak yang serakah banget. Akhirnya kata ibunya, tuh makan semuanya. Nah kayak gitu. Jadi bentuk apa itu? Diulur. Kalau bahasa Betawi ngambul namanya. Diambulin. Minta segini masih kurang aja, masih kurang. Tuh makan semuanya, kayak gitu. Itu namanya istidraj. Nggak beriman tapi kaya, itu namanya istidraj. Istidraj. Alif, sin, ta, istidraj. Apa tuh ya? Alif, sin, ta, dal, ro, alif, jim. Istidraj. Istidraj artinya sesuatu yang khariqul adah yang diberikan kepada orang kafir. Itu yang keberapa tuh? Yang kelima. Yang kelima namanya irhas. Irhas, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Nabi Muhammad itu kalau jalan di terik matahari nggak pernah kena sinar matahari dia. Jadi selalu dinaungin oleh awan. Jadi Nabi Muhammad itu punya payung sendiri. Apa payungnya? Awan. Pendeta Bukhaira yang di Yordan itu, makanya dia sampai mengatakan, wah ini bukan anak sembarangan ini. Kenapa? Karena dia ngelihat langsung bahwa Nabi Muhammad itu dinaungin oleh awan. Wah pasti ada orang istimewa nih dalamnya. Ternyata bener, Nabi Muhammad baru umur 12 tahun, setiap dia jalan dinaungin awan gini. Jadi Nabi Muhammad tuh seolah nggak pernah ada bayangannya karena nggak pernah kena sinar matahari. Itu namanya irhas. Apa? Sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Ada berapa? Nah itu 5 kan jadinya. Ya, yang luar biasa ada 5 yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama mukjizat kepada para nabi dan rasul. Yang kedua namanya karomah kepada para wali. Yang ketiga namanya ma'unah, pertolongan kepada orang mukmin. Yang keempat namanya istidraj, keistimewaan yang Allah berikan kepada para orang kafir. Yang kelima namanya irhas, diberikan kepada calon nabi. Ya, paham Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kita selalu diberikan hati yang gemar untuk ibadah, sehingga andaikan Allah ambil dalam husnul khotimah. Bicara mudah-mudahan suami kita yang masih punya suami biar sehat walafiat. Anak-anak kita jadi kenang solihin dan solehat.
Suami yang telah berpulang Allah jadikan berodoh min radil jannah. Anak-anak kita yang udah berumah tangga, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita dijadikan istri yang solehah, dijadikan ibu yang solehah. Ala hadin ya bijaya Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afina karim wa'afina rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Fatmawati yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk kita amalkan. Amin. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. 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 Demikianlah acara ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga sama-sama Ompin ya. Saya langsung berangkat. Masih ada satu lagi tugas. Ya. Amin amin.